Ini masyarakat kita, jadi bukan hanya orang yang atas yang suka korupsi dan sebagainya, yang bawah-bawah ternyata juga suka nyolong. Kalau memang faktanya seperti itu, lalu di mana peran serta ulama? Kalau katanya faedahnya adalah bahwa mereka akan menyelamatkan akhlak orang di Indonesia sampai sekarang justru akhlaknya buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang kembali di channel ini. Semoga teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman dulur semuanya, kali ini kita akan mereaksi perkataan-perkataan guru gembul atau statement guru gembul yang beredar di media sosial. Jadi guru gembul menyatakan masih banyak orang yang tidak berakhlak, masih banyak orang yang tidak baik, masih banyak orang yang tidak jujur. Lalu selama ini peran ulama itu apa? Faidah ulama itu apa? Fungsi ulama itu apa? Itu menurut saya pertanyaan yang ngawur, yang lucu, yang aneh. Dia juga sebagai guru, tentunya sebagai muslim, mempertanyakan apa peran serta ulama, mempertanyakan apa faedah ulama selama ini, khususnya ulama di Indonesia tentunya. Padahal kalau dikembalikan, wahai guru gembul, kau bisa baca Al-Quran berkat siapa? Seandainya engkau tidak belajar ke ulama atau ke ustadz, cuma diajari orang tua, ya pastinya orang tuamu pasti berkat ulama. Bisa baca Al-Quran, bisa sholat. Peran ulama itu apa? Katanya. Ada orang yang meninggal, siapa yang dicari? Ulama. Yang mengurusi jenazah. Para ustadz ulama, seandainya bukan kiainya yang turun, santrinya yang turun, ya tetap itu berkat ulama, bimbingan ulama, bimbingan kiai. Masa gitu aja nggak tahu? Emang selama ini guru gembul hidup di mana? Peran serta ulama itu apa? Faedahnya apa? Kalau udah jelas-jelas ulama, peran ulama, khususnya di lingkungan kita, Masya Allah, nggak ada gaji dari pemerintah mereka. Mereka berperan sebagai guru, pengajar, pemberi fatwa. Mereka menyampaikan ilmu Al-Quran, hadis, serta hukum-hukum syariah. Membantu umat memahami bagaimana menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama. Dan masih banyak hal-hal yang lainnya. Mari kita simak videonya teman-teman. Kita simak videonya sama-sama terkait apa yang dikatakan guru gembul soal faidah ulama di Indonesia tentunya ya. Mari kita simak sama-sama. Apa faedahnya ulama di Indonesia? Apa faedahnya? Kalau katanya faedahnya adalah bahwa mereka akan menyelamatkan akhlak orang di Indonesia sampai sekarang justru akhlaknya buruk. Akhlaknya buruk tahu dari mana? Tahu dari setiap ada truk yang tiguling di tengah jalan, muatannya dijarah. Mau itu minyak, mau itu lele dumbo, mau itu semen, itu kalau jatuh kecelakaan di jalan itu pasti langsung dijarah sama warga. Kalau kita datang ke kuburan Cina misalkan, lihat si kuburan Cina itu gerbangnya sama pagar-pagarnya pada hilang, diragaji, dicuri sama orang-orang. Waktu saya naik bus, kan saya sering ke Jakarta naik bus kereta, itu si bantalannya ternyata banyak yang hilang, dicolong. Ada ratusan yang hilang setiap harinya, dicuri. Kita datang ke hotel, ternyata orang-orang hotel juga banyak yang mengeluh karena banyak barang-barang yang dicuri juga. Ya kalau misalkan mereka tuh udah disediain sabun gratis, odol gratis, ya tapi bantal jangan dicuri juga.
selimut, ada yang nyuri dan lain sebagainya. Ini masyarakat kita. Jadi bukan hanya orang yang atas yang suka korupsi dan sebagainya, yang bawah-bawah ternyata juga suka nyolong. Maka kalau memang pertanyaannya, kalau memang faktanya seperti itu, lalu di mana peran serta ulama? Kita mengetahui. Lalu di mana peran serta ulama katanya? Di mana peran serta ulama? Karena dia melihat masih ada orang yang nggak baik, orang yang nggak jujur, nyolong sana nyolong sini. Di mana peran serta ulama? Masya Allah, tabarakallah, Guru Gembul. Ya. Kalau begitu sama aja kita mempertanyakan apa peran dokter selama ini kalau masih ada yang sakit. Buat apa ada dokter? Apa peran guru selama ini masih banyak orang yang bodoh? Itu sama saja pertanyaannya seperti itu, hai Guru Gembul. Ini pertanyaan menurut saya ini lucu ya, menarik ya. Kita simak lagi teman-teman. Kita simak lagi dia mau ngomong apa coba. Tahu bahwa di Indonesia 80% sarjana itu adalah lulusan agama yang paling tingginya. Yang kedua lulusan ekonomi, yang ketiga lulusan hukum. Itu sarjana di Indonesia yang paling banyak itu. Artinya kalau misalkan 80% itu dari tiga itu, dan anggaplah yang paling tinggi di antara semuanya adalah sarjana agama, lalu dan kita tahu ustadz-ustadz di Indonesia sangat banyak, lalu kenapa akhlak di Indonesia sangat buruk? Kalau misalkan dikatakan ulama-ulama itu untuk menyehatkan akidah kita, gimana ceritanya menyehatkan akidah kita? Yang ziarah di kuburan sampai joget-joget segala rupa itu banyak di Indonesia, dan itu bisa digunakan bisnis yang luar biasa. Nah, artinya apa? Artinya di satu sisi kebanyakan ulama-ulama di Indonesia hadir bukan untuk menyelamatkan akidah kita. Akidah kita ternyata tidak benar. Menyelamatkan akhlak kita rusak. Coba misalkan gini, lihat data statistik. Angka bunuh diri di Indonesia adalah salah satu yang terendah di dunia. Sekitar 1/8 dari yang terjadi di Korea. Data statistiknya. Setelah ditelusur-telusur, data statistik itu salah. Karena apa? Sebagian besar dari kasus bunuh diri di Indonesia ditutupi sama keluarganya. Jadi coba sekarang kalau misalkan kita balik lagi kepada pertanyaan yang paling dasar, paling standar, faedah ulama itu apa? Coba, menyelamatkan akhlak kita tidak. Yang bunuh diri banyak, yang nyolong banyak, yang membunuh banyak, yang memperkosa banyak, ziarah ke kuburan yang aneh-aneh dengan ritual yang aneh-aneh itu juga banyak. Jadi kemusyrikan bercampur dengan kemaksiatan dan tidak. Jadi apa faedahnya? Kemudian kalau misalkan, apa faedahnya? Apa faedah ulama? Kembali lagi di pertanyaan, apa faedah ulama? Gimana menurut kalian teman-teman? Kita simak lagi. Dia mau ngomong apa aja nih? kalau misalkan kita pikir-pikir, ulama-ulama yang dimaksud juga ternyata banyak diantaranya yang tidak mengajarkan agama, tapi mengajarkan untuk gabung ke kelompoknya dan menghujat kelompok yang lain. B, ngebahas masalah-masalah yang tidak dibicarakan di zaman Nabi. Hukum ulang tahun gimana? Dibahas panjang lebar. Padahal kan di zaman Nabi nggak dibahas. Kalau nggak dibahas di zaman Nabi, kita batasi diskusi itu seharusnya. Ini malah jadi bahan perdebatan. Jadi kemudian para ulama banyak diantaranya yang masuk urusan politik, kemudian mengadu domba atau terlibat dalam adu domba masyarakat di Indonesia. Jadi menurut Gembul, ulama itu nggak boleh masuk politik sepertinya. Terus menurut Gembul, nggak ada manfaatnya kalau ngebahas hukum ulang tahun, karena baginda Nabi tidak membahas ulang tahun pada masa itu. Aduh, luar biasa Guru Gembul ini. Ini mencerahkan apa menyesatkan teman-teman? Silahkan nilai sendiri ya. Kita lanjutkan. Kemudian ada lagi masalah para ulama itu bikin pesantren, pesantrennya malah menghancurkan anak-anak di Indonesia. Ada yang melakukan pelecehan seksual,
ada pesantren itu ada citra-citra nggak baik, faktanya memang ada. Tapi kan itu oknum. Itu berapa persen? Yang baik-baik jauh lebih banyak. Itu berapa persen Pak Guru Gembul? Itu kalau ada, itu kelakuan oknum. Kita lanjut saja, teman-teman. Ngomongnya nikah siri. Ada yang tanpa izin dari walinya tiba-tiba menikahi santrinya, mau diontrog, udah hamil. Gimana tuh? Masa disuruh cerai sudah hamil, gimana? Nah, ini kan kasus-kasus yang seperti ini tuh banyak. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka pertanyaan yang paling mendasar balik lagi adalah faedah ulama itu apa di Indonesia? Faedah ulama apa? Coba buat apa? Coba misalkan kalau ada pengajian kayak gini, datangin ustadz, kemudian si ustadz itu ngomong, kan di masjid. Terus di masjid juga gak bahas apapun selain untuk ajakan pada kelompoknya sendiri. Kemudian yang lebih fatal, gak bahas apapun kecuali ajakan pada kelompoknya. Alhamdulillah saya santri di lingkungan saya juga ada majelis taklim. Setiap ada kajian-kajian mengajak kepada ke jalan kebenaran, kepada akhlak yang baik, mengingatkan kita untuk bertakwa kepada Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kalau di lingkungan saya, kajiannya mengajarkan fikih, mengajarkan akhlak, mengajarkan tauhid. Tapi menurut Guru Gembul tuh, ulama, ustadz itu nggak seperti itu, teman-teman. Kita lanjut lagi. Yang lebih mengerikannya lagi adalah bahwa ulama-ulama yang dimaksud itu justru malah menghakimi para tukang maksiat, sehingga tukang maksiat itu malah semakin menjadi-jadi. Nah, akhirnya apa? Dalam konteks ini menghakimi si tukang maksiat. Ulama itu wajib memberikan peringatan, menyampaikan risalah. Kita teruskan saja, teman-teman. Ini ulama yang dimaksud justru malah menjauhkan masyarakat dari Islam. Kalau misalkan balik lagi pertanyaannya, ini pertanyaan tidak akan berani ditanyakan oleh ustadz-ustadz dan ulama-ulama yang tadi saya sebut, gak akan berani. Dan mereka pun gak akan berani menjawabnya. Bahkan justru malah pertanyaan itu akan dituding pertanyaan yang muncul dari iblis, dari setan. Tapi balik lagi, yuk kita berpikir mereka faedahnya apa. Pada akhirnya saya pengen membuka kitab kuno yang juga pernah saya kemukakan di beberapa episode yang saya, di video saya. Jadi di kitab kuno itu ada Abu Hamid Al-Ghazali yang menulis sebuah kitab yang namanya Ihya Ulumuddin. Kenapa dia nulis kitab itu? Judulnya itu Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ajaran-ajaran agama, ilmu-ilmu agama. Kenapa? Karena dia merasa pada waktu itu tidak ada ilmu agama yang diajarkan oleh kaum muslimin dan oleh kaum ulama. Jadi ulama gak ngajarin ilmu agama. Yang diajarkan itu apa? Ilmu kalam alias usuluddin. Tempat Allah ada di mana diperdebatkan. Takdir itu sebenarnya gimana? Kita tuh ditentukan seluruhnya sama Allah atau tidak? Diperdebatkan. Kemudian soal zat Allah itu sebenarnya nanti ada kaki, ada wajah, ada tangan atau tidak, diperdebatkan. Panjang perdebatannya teh. Sampai sekarang 1500 tahun perdebatannya. Padahal tidak ada satupun di antara mereka yang mampu membuktikan mana yang benar dan mana yang salah. Karena nggak pernah ada yang bisa melihatnya. Tapi itu jadi bahan perdebatan terus-terusan seperti itu. Nah, kata Al-Ghazali itu ilmu yang berkembang. Itu ilmu agama bukan? Bukan, itu mah ilmu filsafat. Kan di Indonesia yang sangat urgen dan sangat dibutuhkan itu adalah penyadaran atas korupsi. Itu kan maling, gak boleh. Tapi di Indonesia ulama-ulama bahkan melindungi para maling. Nah, sekali lagi pertanyaannya, balik lagi saya akan ulama-ulama melindungi para maling. Aduh, maksudnya apa Guru Gembul? Balik lagi, apa faedah dari ulama itu? Kata Al-Ghazali yang tadi itu, akhirnya kita tidak belajar ilmu agama. Jadi ulama-ulama itu tidak mengajarkan ilmu-ilmu agama. Yang diajarkan itu adalah ilmu duniawi yang berbalut agama.
Ilmu duniawi yang berbalut agama. Nah, kemunduran peradaban kaum muslimin adalah ketika agama tidak dipelajari lagi. Yang dipelajari itu adalah budaya-budaya, tradisi-tradisi dari masyarakat setempat pada waktu itu yang dijadikan sebagai agama. Bukan untuk menistakan para ulama, bukan untuk menghujat mereka, tetapi ayo kita berpikir kritis. Jangan-jangan apa yang kita pelajari dari para ulama itu bukan ide-ide dasar dari agama. Sebab seandainya ulama-ulama itu mengajarkan kepada kita agama yang benar, maka dijamin Indonesia bebas korupsi. Bukan ditakut-takutin hukum potong tangan, bukan hanya gara-gara itu, tetapi secara keseluruhan dakwahnya itu adalah tentang kejujuran. Seandainya dakwah para ulama itu di Indonesia itu benar, maka masyarakat kita itu akan menjadi masyarakat yang bersyukur. Kalau ulama benar-benar mengajarkan ilmu agama, di Indonesia bebas korupsi. Di Indonesia bebas korupsi. Masya Allah, tabarakallah. Videonya masih panjang teman-teman. Boleh disimak, nanti dicari di channel Guru Gembul ataupun di channel-channel lainnya tentang faidah ulama itu. Apa faidah ulama menurut Guru Gembul ya. Baik teman-teman, di sini saya berkomentar, sangat disayangkan adanya statement seperti itu ya. Mungkin maksud Guru Gembul kita harus betul-betul mempelajari ilmu agama dan kita berprasangka baik kepada Guru Gembul supaya kita tumbuh semangat untuk maju, untuk berpikir lebih luas dengan agama Islam, supaya kita peradaban Islam ini semakin baiklah tentunya. Mungkin ya ke situ Guru Gembul saya juga kurang paham, dan perlu kita ingat sampai kiamat maksiat itu nggak akan sirna, pasti ada. Jangankan sekarang, zamannya Nabi juga masih banyak orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, atau masih banyak yang bermaksiat kepada Allah. Apalagi sekarang, ulama hanya berkewajiban menyampaikan. Selebihnya kalau ada kekeliruan, ada umat, ada manusia yang melakukan pelanggaran, jangan salahkan ulama. Kalau ulama sudah menyampaikan, tapi umat pasti tetap banyak yang durhaka, ya kita lah yang salah. Jadi tugas ulama hanya menyampaikan, selebihnya kita tanggung jawab masing-masing. Jangan salahkan ulama. Kita berdoa saja, mudah-mudahan Islam ke depan bisa lebih maju lagi, peradabannya lebih baik lagi. Mungkin itu maksud Guru Gembul ya. Cuma kalau dipertanyakan apa peran dan fungsi ulama, banyak sekali. Kita bisa sholat, kita bisa baca Al-Quran, kita bisa berdoa, itu semua jasa-jasa para alim ulama, membangun, mengajari, membimbing kita ke jalan Allah, dan juga memperingati kita jauhi larangan-larangan Allah, supaya kita selamat dunia dan akhirat. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Dukung terus channel ini supaya bisa berkembang. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.